usia itu kan cuma kita aja, orang-orang kita aja yang manusia aja yang bilang alah usia nih begini perbedaan jauh. Cuma kalau misalnya pola pikir kan bukan berarti kedewasaan manusia itu tidak lagi dipatokan dari usia gitu, tidak dipatokan dari umur gitu. Ada juga orang yang usianya di bawah kita jauh, di bawah saya jauh, tapi mereka ternyata jauh lebih dewasa dibandingkan saya. Begitu juga orang yang lebih dewasa ternyata pola pikirnya kanak-kanakan. Jadi saya dipertemukan sama Ricky yang jauh lebih di bawah saya usianya, bukan berarti dia tuh kanak-kanakan, usia juga lebih calis dibandingkan saya. Ada kok masukan-masukan beliau yang menurut saya juga apa sih, kalau gue ngomong seperti sekarang seakan-akan kayaknya tuh aku kalian bela Ricky lah karena sekarang lagi sama Ricky, bucin sama Ricky, semua juga sama siapapun pasangan saya bukan hanya Ricky. Walaupun lebih tua daripada saya pun pasti akan dibilang saya tuh apa namanya sih, kebucinan gitu. Sama siapapun kalian berpasangan pasti akan dibilang bucin gitu, karena yang nggak suka sama saya pun akan tetap nggak suka, yang benci akan tetap membenci, bahkan bisa lebih benci, yang tadinya suka bisa jadi benci. Ya udahlah, nggak apa-apa gitu kan. Tapi yang penting saya tuh tidak pernah punya niat jahat dan mau nyakitin orang tuh nggak ke situ. Jadi mau bilang katanya tuh Ricky itu begini, Ricky itu begitu, segala macam terserah. Yang tahu kan saya juga gitu, bukan orang lain. Tapi sudah Setiap melakukan hubungan saya sama seseorang pasti saya mau serius seperti apa, biar Tuhan lah yang atur nanti ke depan seperti apa. Saya juga kemarin juga pengennya jadi pernikahan saya menjadi yang terakhir, tapi ternyata enggak gitu kan. Kan niat saya sebenarnya kalau misalkan menikah atau berhubungan, saya pengen kayak mengabdikan hidup saya sama pasangan saya. Tapi kalau misalnya ternyata pasangan saya juga tidak bisa punya visi dan misi yang sejalan sama saya, buat apa saya lanjutin juga gitu. Yang ada capek di diri saya sendiri kan gitu. Dan orang itu kan hanya melihat dari kulitnya aja, kalau kalian tuh senang begini, kalian senang begitu. Apa-apa, saya hujatan buat saya tuh udah bukan 1, 2, 3, 4 orang gitu, ratusan mungkin ribuan orang yang udah ngatain saya dari dulu tuh. Buat saya ya udahlah, mau diapain lagi gitu. Tapi mereka tidak kenal saya, coba deh mereka jadi saya. Bahkan yang hujat tuh kadang-kadang ada juga laki-laki. Saya suka berpikir gitu, ini laki-laki siang tengah hari bolong gitu, kok bisa gitu jempolnya buat kutak-katik itu laki lu banci gitu, punya kerjaan nggak sih gitu deh. Iya. Ya kan? Tapi Pada saat ini Kawin mulu gue ya kayak kucing. Heran. Maksudnya ya sekarang mikir gini, kalau saya sama Ricky mau minggu depan, bulan depan, tahun depan, 2 tahun lagi nikah, itu kan maksudnya kita nggak pernah tahu ya. Saya bukan Tuhan yang lagi merencanakan buat lagi harus nikah dalam waktu dekat. Saya sih pengennya ya gini, hubungan saya sama Ricky tuh kita serius gitu, tapi janganlah juga terlalu ngoyo. Kalau kemarin kan saya terlalu banyak gini, sebagai anak saya pengen jadi anak yang berbakti, ngikutin kata-kata ibu saya. Tapi sekarang ibu saya sudah meninggal, saya juga punya kehidupan yang akhirnya harus diri saya memutuskan. Kalau mengikuti keinginan saya ya udahlah, kita jalanin dulu, mengenal satu sama lain dulu. Orang yang pacaran 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan 10 tahun pun pas nikah bisa aja langsung cerai gitu. Jadi sebenarnya pengenalan itu bukan hanya dari waktu, tapi bagaimana kita benar-benar bisa menerima kekurangan pasangan kita. Jadi saat nanti kita punya ke jenjang berikutnya jangan kaget gitu. Jadi pacaran berapa lama buat saya sih nggak menjamin. Saya juga sebelumnya sama papanya anak saya 4 tahun pacaran, cerai-cerai juga gitu. Sudah itu saya sebelumnya lagi sama yang kemarin cuma sebulan nikah, cerai-cerai juga. Jadi mau sebulan pacaran, mau 4 tahun pacaran. Kalau memang Tuhan bilang jodoh lu tuh udah sampai sini aja Kalina, ya udah gitu. Mau diapain? Sekarang saya sama Ricky, kita lagi menikmatin aja dulu yang namanya pengenalan. Nah, saya tuh yang bawelnya saya sering ngomel-ngomelin dia sabarnya, saya nanggepin kehebohan saya yang udah kadang-kadang saya tuh juga moodnya saya tuh mood swing banget gitu. Dan menurut saya sih Vicky ya, maaf. Ricky tuh sabar banget sih, sampai saat ini dia tuh sabar banget menyikapi sikap saya gitu. Kayak mas sama anak, mohon maaf ya, ada yang lebih jauh kok, beda usianya 21 tahun. Nggak dibilang kayak mas sama anak, saya tuh maaf ya, saya masih pribadi dia tuh apa ya, sebenarnya sama aja sih ya kayak saya. Kadang-kadang dia tuh dewasa, kadang-kadang seperti anak kecil. Sama, saya juga gitu. Kadang-kadang saya juga ngerasa saya seperti anak kecil, deket dia saya manja, deket dia gitu. Itu manusiawi lah gitu sebagai pasangan.
kita punya sisi di mana yang nggak bisa kita pertunjukkan, kita perlihatkan di depan orang banyak gitu. Jadi lebih nyaman untuk memperlihatkan depan pasangan itu yang sisi jelek ya, sisi bagusnya dia udah kasih tahu ke saya, begitu juga sebaliknya. Jadi ya biasa aja sih, nggak ada yang gimana banget gitu loh. Jadi karena mentang-mentang usia beda jauh lah, apa bedanya kalau misalkan perempuan yang usianya lebih muda dibandingkan laki-laki juga banyak kok kayak gitu. Kok nggak dibilang berondong gitu, apa jagung meletus kalau perempuan, laki-laki berondong. Tapi gitu. sayang sama tadi. Saya sayang sama dia karena dia baik. Kalau baik dibilang baik, semua orang juga baik lah, klise ya kalau ngomong baik. Yang pasti sih saat ini dia lebih banyak menerima kekurangan saya daripada kelebihan saya. Kelebihan saya saat ini kelebihan berat badan aja sih. Tapi kalau misalnya kekurangan, kalau orang yang lebih menerima kekurangan daripada kelebihan, ya berarti orang itu bisa apa ya? Bisa lebih apa ya, menyikapi hubungan lebih enak aja ya. Kalau misalkan kelebihan, orang juga siapa sih nggak bisa nerima kelebihan orang, kelebihan materi, kelebihan ini, kelebihan itu gitu, pasti lebih banyak yang menerima. Tapi kalau menerima kekurangan buat saya itu jarang pasti kan. Saya tidak menyangka, saya bilang saya dekat sama dia. Dekat itu kan bisa dekat teman dekat, bisa dekat. Kalau sekarang? Sekarang dekat banget. Yang pasti saya sama beliau itu bukan sebelum saya bercerai, tapi sesudah saya bercerai. Itu harus garis bawah dipakai bold ya. Berarti sekarang udah berapa lama pacaran? Lu ya kalau gue udah bilang 2 bulan berarti udah pacaran. Yang lu nanya lagi heran deh. Maaf, hai. Belum ada Bang Riki belum. Tapi kan kenal dengan almarhum. Mama, Riki udah kenal sama Iya. Mama, waktu sempat juga ketemu sama Mama dan juga ngobrol sama Mama, walaupun ngobrol juga nggak banyak karena Mama juga kan saat ketemu sama Riki juga kondisinya memang udah mulai lebih turun ya gitu. Jadi ya udahlah, apa sih, saya juga sempat ngobrol juga sama bapaknya Riki kan walaupun lewat telepon. Cuma jadi ya udah, kita nikmatin dulu lah, lebih untuk serius antara kita dan kita berdua dulu nih gitu. Karena kalau misalkan udah kayak terlalu banyak ikut campur dari pihak luar juga kan gimana ya gitu. Kita membenahi dari dalamnya dulu. Kalau dulu kan terlalu mengikuti keinginan kemauan yang pihak luar, walaupun ibu sendiri ya, tapi kan nanti yang menjalani hubungan yang nggak setiap hari kan muka kita kan sama dia gitu, bukan orang tua. Kalau misalkan dibilang belum ada status, mungkin dia belum ada approve dari saya ya, ngomong depan wartawan. Enggak, maksudnya belum nyangkut. Di situ deh. Coba Belum mendiring duluan ya, jangan diring duluan. Gimana tuh Bang Riki? Belum muhrim jangan. Ya kalau untuk masalah gak ada status atau apa kan, maksud aku tuh kita juga belum ada niatan buat ke jenjang yang lebih serius ke depannya. Biarlah waktu yang menjawab, gitu aja sih. Serius dalam arti gini, serius jalani hubungan, tapi untuk kejadian berikutnya nantilah, jangan lagi cepet-cepet dulu gitu loh. Kasih waktu lah buat kita untuk napas dulu. Ya iyalah, aku sih khususnya. Kita kan nomor 2, yang baru cerai kan aku. Itu Cuman belum kan pernah nikah. butuh napas buat ngadepin kamu. Kalau Aska udah tahu. Gimana udah kenal Aska? Bukan lagi di sini. Enggak. Aska waktu udah sempat ketemu sih sama Aska, udah pas lagi waktu 2 hari sebelum Mama pergi juga udah ketemu, udah ngobrol sama. Tapi ngobrol seputaran lagi pas mau. Aku semangatin dia. Oh, udah kasih support. Berarti menegaskan kalian udah pacaran 2 bulan ya? Pasti belum ngomong sampai segitu. Kalaupun gini, aku kan bilang kalau nanti untuk ke jenjang berikutnya siapapun pendamping saya, yaitu menjadi suami saya itu, dia itu harus dengan persetujuannya Aska. Gitu. Jadi kalau misalkan memang Aska approve ya udah, tapi kalau misalkan enggak, gini, karena saya percaya sih, maksudnya kalau omongan anak, persetujuan anak juga memang itu juga penting banget ya. Pas sekarang kan belum ada dari situ. Kalau kemarin kan saya tuh nggak dengerin omongan Aska, yang akhirnya ya udahlah kayak gitu, yang udah buat saya sekarang saya pengen jalani hidup saya tenang. Saya capek, kalau dibilang capek tuh capek banget, capek dari itu yang
dibilang pansos lah, dibilang inilah, dibilang itu segala macem. Apalagi dibilang katanya kalian tuh cuma numpang nama doang sama ini si A sama ini. Saya bilang numpang nama di mana sih gitu. Ya udah sih, dia juga kemarin juga naik juga dan makan image-nya jadi baik juga sejak nikah sama saya. Jadi udah kita sama-sama aja, kita sekarang malah yuk mikirin nih ke depannya cari duit apa gimana kayak gitu. Atau kalau misalkan suatu saat memang kita dipertemukan dalam salah satu acara, bagaimana sih nyikapinnya kayak gitu aja lah. Jadi pas kemarin ketemu Aska berarti baru sekali ya? Baru sekali belum ada omongan serius. Belum ada bulan selipaan, cuma Semangatin dia waktu dia mau muncul aja kan. Nextnya kapan mau ketemu? Rencananya buka puasa bareng? Saya juga nggak mau memaksakan Aska. Udahlah jalanin aja.